Oke, mari kita bahas sebuah medan perang baru yang nggak kelihatan di dunia digital. Ini adalah pertarungan rahasia yang terjadi di dalam pikiran algoritma. Selamat datang di dunia adversarial AI, di mana kecerdasan buatan itu bukan cuma jadi perisai tapi juga bisa jadi senjata. Jadi, gimana persisnya pertarungan ini berjalan? Yuk, kita cari tahu. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kita semua tahu. Di depan Anda ini rambu berhenti. Simple, jelas, artinya sama buat semua pengemudi di dunia. Ini kan dasar dari realitas kita. Nah, sekarang coba perhatikan lebih dekat. Lihat ada perubahan kecil di sana, cuma sebuah stiker, ditempel di posisi yang sangat spesifik. Buat mata kita, ya, ini paling cuma iseng, gampang banget diabaikan. Tapi apa ya yang dilihat sama pikiran digital? Nah, ini dia yang gila. Buat AI mobil otonom, perubahan sekecil ini mengubah segalanya. Rambu berhenti yang tadi jelas banget, sekarang dibaca sebagai rambu penyeberangan pejalan kaki. Salah total. Cuma gara-gara satu stiker kecil, perintah berhenti bisa berubah jadi lanjut dengan hati-hati. Dan ini bukan teori loh, ini beneran hasil riset di dunia nyata. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana bisa sesuatu yang sekecil itu menyebabkan kegagalan yang, ya ampun, masif dan berpotensi fatal? Kok bisa pikiran digital sebuah AI ditipu semudah ini? Inilah jawabannya. Kita baru aja masuk ke dunia adversarial AI, sebuah teknik canggih yang intinya dirancang untuk bohong ke model machine learning, memanipulasi mereka dengan input yang sengaja dibuat untuk menipu. Disinilah paradoksnya. Dalam keamanan siber, AI itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, AI itu perisai kita yang bisa bertahan dari ancaman dengan kecepatan super, kecepatan mesin. Tapi di sisi lain, pedang yang sama bisa dipakai sama penyerang, mempersenjatai mereka dengan alat-alat baru yang canggih banget. Oke, jadi gimana cara mainnya para penyerang ini? Yuk kita bongkar playbook mereka. Intinya, ada 3 strategi utama yang mereka pakai buat merusak AI. Kita bedah satu persatu ya. Pertama, ada yang namanya serangan evasion atau penghindaran. Gampangnya gini, penyerang ngubah intip dikit aja biar bisa lolos dari deteksi. Coba bayangin malware yang ngubah kodenya sedikit, cukup sedikit buat ngeco antivirus biar ngira itu file aman. Tujuannya cuma satu, jadi nggak kelihatan pas lagi beraksi. Yang kedua, serangan poisoning atau peracunan. Nah, yang ini jauh lebih licik. Di sini, penyerang nyuntikin data berbahaya langsung ke data pelatihan modelnya. Jadi, si AI ini dirusak dari dalam pas dia lagi belajar. Ini tuh kayak nyampurin bahan beracun ke adonan kue. Hasil akhirnya pasti hancur, dan AI-nya bahkan nggak sadar kalau dia udah dikompromikan. Dan biar kebayang seberapa bahayanya ini, lihat contoh ini. Ini jenis perintah yang bisa Anda kasih ke WormGPT, semacam sepupu jahatnya ChatGPT. Lihat deh, spesifik banget kan? Hasilnya, email phishing yang super meyakinkan, niru gaya CEO, nyebut acara kantor yang baru kejadian, dan minta transferan mendesak. Buat yang nerima, email ini hampir mustahil dibedain dari yang asli. Dan yang ketiga, serangan ekstraksi model. Di sini penyerang bukan mau nipu, tapi mau belajar cara kerja si AI dengan terus-terusan ngasih pertanyaan. Tujuannya adalah nyuri desain dan fungsinya, jadi intinya mereka bikin replika curian dari AI aslinya. Ini tuh pencurian properti intelektual di level yang beda. Oke, kita udah tahu apa yang mereka lakuin. Tapi gimana caranya? Nah, penyerang itu punya level pengetahuan yang beda-beda soal target mereka. Dan itu yang nentuin senjata algoritma apa yang bakal mereka pakai. Jadi ada 2 pendekatan utama. Gini deh bayanginnya. Dalam serangan white box, penyerang itu punya cetak biru bangunannya. Mereka tahu segalanya soal modelnya, struktur, parameter, semuanya. Ini bikin serangannya bisa presisi banget. Tapi dalam serangan black box, yang mana jauh lebih umum di dunia nyata, penyerang itu buta. Mereka nggak tahu apa-apa soal isi dalamnya. Jadi mereka harus ngeraba-raba dari luar, nyoba-nyoba terus buat nebak cara kerja modelnya dan nemuin celahnya. Dan yang perlu banget diingat, para penyerang ini nggak harus mulai dari nol. Mereka nggak perlu jadi jenius atau machine learning buat ngelancarin serangan-serangan ini. Kenapa? Ya karena sekarang ada banyak banget tools yang tersedia buat siapa aja. Lihat aja nama-nama ini, ART, Counterfeit, Cleverhands. Ini bukan tools rahasia, ini framework open source. Beberapa malah dibuat sama perusahaan kayak IBM dan Microsoft buat riset. Masalahnya, tools ini ngebungkus serangan-serangan yang super rumit jadi fungsi yang gampang dipakai. Ini nurunin banget standar buat nyerang, artinya Anda nggak perlu jadi ahli AI buat bikin serangan canggih. Ngeliat ancaman yang secanggih dan semudah ini diakses, pertanyaannya jadi, terus kita gimana?
Gimana cara kita bertahan? Nah, ini membawa kita ke sisi lain dari perlombaan senjata ini, menempa pertahanan digital buat ngamanin AI. Jadi, gimana caranya kita ngelawan musuh yang bisa memanipulasi realitas digital tanpa jejak? Jawabannya ada di pertahanan berlapis. Jawabannya ada di membangun pertahanan berlapis. Pertama, ada pelatihan adversarial. Di sini kita kayak vaksinasi AI kita. Sengaja kita kasih contoh-contoh berbahaya biar dia belajar ngenalin tipuan. Kedua, validasi data otomatis. Kita bangun satpam digital buat nyaring data beracun. Ketiga, kita batasi output modal. Jadi jawabannya nggak terlalu detail, biar penyerang lebih susah buat nyuri device-nya. Dan mungkin yang paling penting, pengawasan manusia. Kita nggak bisa sekedar atur terus tinggalin. AI itu cuma alat, tetap butuh manusia ahli buat ngasih strategi, pengawasan, dan penilaian etis yang nggak akan bisa dilakukan mesin. Dan jangan salah ya, perlombaan senjata ini bisnisnya gede banget. Angka ini nunjukin taruhannya. Pasar buat AI di bidang keamanan cyber diproyeksiin bakal nyampe 93 miliar dolar di tahun 2030. Ini bukan lagi pasar kecil-kecilan. Ini industri raksasa yang didorong sama kebutuhan mendesak buat bangun pertahanan yang lebih baik. Pada akhirnya, semua ini bisa dirangkum dalam satu kutipan ini. AI itu sekutu kuat kita, bikin kita bisa deteksi ancaman lebih cepat. Tapi AI juga senjata yang dipakai buat nyerang kita. AI adalah pertahanan sekaligus faktor risiko. Nah, inilah paradoks yang harus kita hadapi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Dalam perlombaan tanpa henti antara serangan AI dan pertahanan AI, sebetulnya ada garis finishnya nggak ya? Atau ini cuma siklus yang nggak ada habisnya, di mana setiap pertahanan baru cuma bakal memicu serangan yang lebih pintar lagi? Itulah tantangan yang kita hadapi di era kecerdasan buatan ini. Terima kasih telah menyimak.